saudara-saudaraku di sini yang hadir. Saya sangat bersyukur bisa diterima baik kedatangan saya di sini. Posisi saya di sini adalah sebagai anggota DPD RI yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan atau turut serta untuk menyelesaikan masalah-masalah daerah. Ini adalah masalah daerah, masalah yang harus kita bisa selesaikan bersama-sama. Setiap masyarakat yang mengalami pertikaian, pemerintah harus hadir. Tidak boleh pemerintah tidak hadir. Tidak boleh kita membiarkan konflik-konflik terjadi di tengah masyarakat karena tanggung jawab pemerintah. Saya sebagai anggota DPD RI hadir sebagai pemerintah merespon permasalahan ini, dan karena itu saya meminta agar data-data di seluruh pihak ya, pihak sebelah dan pihak di sini harus disajikan data yang fair agar saya bisa mengambil langkah-langkah untuk merekomendasikan kepada pemerintah. Karena DPD RI adalah mewakili pemerintah daerah untuk di Jakarta, di kementerian, maka saya memiliki kewenangan untuk itu, untuk menyampaikan kepada kementerian. Karena apa? Sampai hari ini belum ada yang turun. Pemerintah belum ada yang turun. Gubernur belum ada yang turun. Ini siapa yang akan menyelesaikan ini? Kalau dibiarkan berlarut-larut, ini bisa beresiko terhadap warga kita, sesama warga kita. Saya sangat menjamin bahwa posisi saya di sini sangat netral. Tidak berpihak kepada satu kelompok, tapi saya akan berpihak kepada kebenaran yang nyata dan benar-benar tidak akan menyembunyikan hasil-hasil kerja saya, karena memang itu rakyat perlu tahu. Apa yang saya kerjakan memang harus ditahu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kehadiran saya di sini adalah ingin mencari kebenaran. Kalau misalnya kalian lihat bahwa saya hadir di sini itu datang untuk fair betul, cari tahu masalahnya apa, kenapa ini informasinya kayak gini. Kira-kira kalau mau lihat contoh-contohnya seperti KDM lah ya. Gubernur KDM itu kalau ada yang bertikai dia datangi dua-duanya. Kira-kira begitu contoh-contoh yang bisa dilihat di publik. Itu contoh-contoh pejabat yang bagus. Gubernur pada saat ada masalah dia datangi dua-duanya. Jangan dia berdiri satu pihak. Begitu pula saya sekarang. Saya datang cek dua-duanya. Kalau ada saya temukan satu kebenaran di satu pihak, maka di situ saya akan berdiri. Oke? Baik. Saya akan berdiri di situ. Oke. Berdiri di kebenaran itu. Mantap. Iya. Izin Bang. Setelah melihat tadi dan mendengar penjelasan dari pihak kuasa khusus dari Koperson dan melihat data-data yang ada, kira-kira tanggapan apa bagaimana? Saya akan pelajari tentunya data-data ini, pelajari dari penyajian tadi, berdasarkan data-data, fakta-fakta yang diberikan ini, tentunya harus dipelajari dengan tenang. Tidak mungkin saya memutuskan sekarang, dan saya bukan hakim untuk menjelaskan yang salah dan mana yang benar. Dari posisinya adalah, kalau dari fakta yang ada ini, dari data yang disajikan ini, tentunya mengandung kebenaran yang harus dipelajari. Ya, harus dipelajari. Tidak bisa kita mengatakan, oh ini bukan data yang tidak fair, bukan kewenangan saya. Tapi saya juga tidak bisa memutuskan bahwa ini adalah fair, karena saya akan menyerahkan kepada tim ahli untuk menyelesaikan ini. Seperti yang Abang katakan tadi, akan koordinasi dengan pihak kementerian. Kira-kira berapa tenggang waktu itu, Bang? Tergantung data dikasih. Kalau sudah data masuk, saya memberikan resume, lalu kemudian saya bawakan. Resumenya itu juga akan terbuka, ya. Resume saya itu akan terbuka. Bawakan, di sini saya kasih, di sana saya kasih. Bahkan kalau perlu saya tembuskan dua-duanya. Karena keputusan yang akan saya ambil itu keputusan yang benar-benar akan berdiri di tengah. Akan berdiri di tengah nih. Nggak bisa saya mengambil, karena abang-abang ini kan juga pilih saya kemarin ya. Jadi nggak usah saya khawatir. timnya, Bang. Ya. Jadi semuanya sama. Jadi artinya begini, Bang. Selama Anda untuk sementara ini mengambil alih kasus ini, Bukan mengambil alih. artinya Turun menengahi. Turun menengahi ikut. Menengahi, ya. Selama Anda menengahi ini, Bang. Jadi langkah-langkah Koperson sendiri bagaimana? Apakah lanjut di pengadilan nanti atau bagaimana sebelum ada keputusan dari Abang sendiri? Oh, kalau saya semua jalan saja. Semua jalan saja dengan mengalir begitu saja seperti biasa, tetapi saya ingatkan, tolong jangan ada hal-hal di luar hukum. Ngerti nggak maksudnya? Tolong berjalan dengan sesuai kebenarannya masing-masing. Tetapi saya juga akan turun memberikan pemikiran yang sama. Jadi teman-teman jangan khawatir. Hadir saya di sini akan lurus benar. Nanti saya akan tunjukkan. Pernyataan abang yang katakan tadi HGU itu sudah mati, Pak. HGU yang sudah mati, ya. HGU yang sudah mati tidak bisa dipertahankan di situ. Tetapi dalam posisi ini berperkara ini, ya juga tidak bisa kita abaikan. Negara juga harus hadir, gitu. Ya, nggak boleh misalnya, wah ini mati nih, tapi ini disajikan gimana nih? Apa kita abaikan? Nggak boleh dong. Jadi kita harus fair di sini. Jadi harus fair.
Jangan mentang-mentang ini sudah mati, oh ini mati. Tapi ini sajiannya apa? Apa masih apa namanya tadi? Masih sedang bukan itu. Saya temukan ada perubahan akte tadi. Oh, akta perubahan. Itu. Iya, itu perubahannya. Ya. Iya. Bahwa ternyata ini belum mati. Nah, bagaimana tuh jadinya? Saya luruskan Bang. Memang betul mati di tahun 99, tapi tidak bisa melakukan aktivitas administrasi di atasnya, termasuk mengajukan perpanjangan ketika ada sengketa karena ini barang belum dieksekusi. Iya. Ingat itu, kan itu Bang. Maksudnya gini. Saya berpikir begini. Ini kan pikiran kita 2009 itu koperasi itu hilang. Udah nggak ada. 99. Nggak ada. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kan ternyata setelah kita lihat di sini ada badan hukum lagi, gitu Iya. loh. Iya, iya. Nah itu, artinya kalau ada badan hukum berarti ada keperdataan di situ. Ya, Iya, iya. keperdataan itu. Jadi keperdataan. harus ada masih ada keperdataan. Oke. Ya, saya rasa mungkin itu. Jadi seperti teman-teman kan bisa melihat, Bapak tadi ikut di sana. Iya. Wah. Jadi bagaimana pendapatmu dengan posisi saya sekarang ini? Netral. Fair kan? Fair. Nah itu dia. Oke. Oke.